Ya, kita lanjutkan tadi Bang Andre Rosiade sudah ingin memberikan tanggapan dari apa yang disampaikan oleh Mas Ahmad, silakan. Ya, jadi gini Mbak, kalau memang kami terus terang ya, saya sudah sampaikan, bahkan fraksi Partai Gerindra sudah menyampaikan. Silakan kalau mau dicoret, nggak ada masalah. Karena memang DPR nggak ngurusin gorden. Tugas kami adalah menyerap aspirasi rakyat, mengeksekusi aspirasi rakyat, dan itu yang kami lakukan. Itu satu. Yang kedua, tapi kita harus objektif juga dengan judul-judul DPR foya-foya. Kan saya sudah sampaikan tadi. Bandingkan ruangan menteri, ruangan dirjen, ruangan direktur. Ruangan kami saja jauh kalah. Ya, bahkan sekarang Mbak, kalau Mbak datang ke lantai 17 gedung Nusantara 1, Mbak bisa lihat kecoak jalan, rayap jalan. Itu yang terjadi, tapi kami nggak pernah ngeluh, itu tidak ada masalah. Itu bagian dari perjuangan kita. Andre, nah hanya memang saya tidak sepakat, seakan-akan saya bicara judul dulu. Mendelegitimasi kinerja DPR yang bekerja keras sekarang, bagaimana memaksa pemerintah, mengawasi pemerintah untuk memastikan harga-harga kebutuhan bahan pokok itu rendah dan tersedia untuk rakyat. Itu kerja kami. Kami panggil menteri-menteri kami dan Presiden Pak Jokowi. Itu yang kami kerjain. Overclaim ketika gitu DPR mengatakan itu kerja kami. Artinya kalau DPR bekerja dengan baik, menyerap aspirasi dengan baik, maka setiap produk undang-undang yang dihasilkan itu tidak perlu seperti sekarang banyak digugat oleh masyarakat ke MK. Itu kan menunjukkan DPR tidak bekerja dengan baik. Jadi itu overclaim kalau menurut saya. Di negara demokrasi apapun produknya, tentu membuka diri untuk digugat atau diprotes oleh masyarakat. Itulah demokrasi. Enggak, ini Pak Ahmad kenapa mempertanyakan kinerja DPR? Iya. Jadi sepertinya sangat skeptis dengan apa yang dilakukan Bang Andre Rosiade. Saya tidak skeptis, tapi kita melihat dengan fakta dan data. Fakta dan data kita undang-undang yang dihasilkan DPR. Kan DPR kan kerja kami bukan hanya undang-undang. Undang-undang itu kita bandingkan 2014, 2019. Boleh nggak saya jawab ini? Kan bicara undang-undang. Tidak saya sama ini anggota Komisi 6 DPR, Mbak Maria. Silakan, Mas Andromeda, apa yang kita kerjakan? Sekarang ini kami bekerja dua hal prioritas kami di Komisi 6. Bagaimana memastikan minyak goreng ini bisa didistribusikan dengan baik untuk rakyat. Itu satu ya. Dengan harga eceran tertinggi 14.000. Itu kita kontrol pemerintah dengan tegas. Sebentar dulu gantian lah bicara. Silakan. Yang kedua adalah bagaimana sekarang ya bermitra dengan Bang Arya ini kita berupaya bersama dengan pemerintah untuk menyelamatkan Garuda Indonesia. Banyak hal yang kami kerjakan, bukan hanya sebatas membahas undang-undang. Anda tahu nggak, setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, yang kemudian Anda bilang itu adalah hasil dari kritik Anda, itu sebenarnya malah membuat rakyat menjadi menderita. Misalkan minyak goreng curah ketika diberi batasan, sekarang minyak goreng curah tidak ada di pasaran. Itu kan Anda harus mengkritik. Karena sudah terjadi kami sebagai aturan yang dibuat oleh pemerintah itu menyebabkan distorsi harga. Boleh dan itu tidak dikritisi oleh mereka. Nah, saya kasih tahu. Anda tahu nggak? Ya, kami di DPR kecewa dengan keputusan pemerintah mencabut DMO dan DPO Permendak nomor 6 tahun 2000. Anda baca, tonton rapat-rapat kami bagaimana dan baca rekam jejak kami, bagaimana kami kecewa dengan keputusan pemerintah itu. Karena kami meminta pemerintah untuk konsisten melaksanakan DMO dan DPO. Kalau perlu, DPR sudah menyampaikan stop ekspor CPO. Kita sudah sampaikan. Jadi jangan Anda bilang bahwa semua yang terjadi di Republik Indonesia DPR yang salah. Jadi Anda gitu mengatakan kami sudah berusaha Anda mengatakan semaksimal bahwa DPR mungkin sudah bekerja dengan baik. Tetapi kita kan rakyat ya, kita melihat dalam perspektif kebijakan publik. DPR itu adalah oposannya pemerintah dalam konsep presidensial. Presiden itu eksekutif, dia diberikan oleh Undang-Undang Dasar kewenangan yang sangat penuh. Dia diawasi oleh DPR. Tapi hari ini saya nggak melihat Pak Andre sebagai individu, tapi kita melihat DPR secara umum. Hari ini DPR secara umum itu hanya menjadi stempel kebijakan-kebijakan pemerintah. Yang ini menjadi pertanyaan publiknya ya. Saya bisa sebutkan misalkan ketika undang-undang tentang KPK, undang-undang IKN, undang-undang Cipta Tenaga Kerja, undang-undang Minerba, dan itu semua masuk ke dalam gugatan masyarakat sipil. Artinya saya tidak melihat ketika undang-undang IKN itu misalkan di rapat paripurna, saya tidak melihat saudara Andre bicara interupsi. Saya menolak secara pribadi, tidak pernah ada saya lihat. Jadi yang terjadi adalah DPR ini sudah terkooptasi dari daulat rakyat menjadi daulat partai politik. Saudara Andre tidak lagi bicara atas nama rakyat, tetapi Pak Andre mempertimbangkan bagaimana sikap partai politiknya. Ini berdasarkan data ya? Ya, kalau menurut saya ini yang terjadi di lapangan. Boleh ditanggapi dulu Bang Andre? Ya, jadi gini, kerja-kerja anggota DPR itu bukan hanya mengurus undang-undang. Ada alat kelengkapan DPR yang namanya Balek. Saya tidak anggota Badan Legislasi, ya, tidak mengurusi undang-undang.
Kerja saya apa? Sebagai anggota Komisi 6 DPR RI. Itu kerja kami di DPR. Sebagai di alat kelengkapan DPR, sebagai anggota komisi kami bekerja. Kami sudah terus mengingatkan pemerintah berulang-ulang kali. Ya, kalau Anda ingin tahu, Anda bisa lihat saksikan bagaimana DPR bekerja. Tapi sekali lagi keputusan itu bukan hanya di DPR, tapi di pemerintah. Dan kita sudah mempertanyakan bagaimana sekarang pemerintah ngotot dengan Permen Perin nomor 8 tahun 2022 bahwa minyak goreng itu, curah itu harus dilaksanakan. Itu kita sudah komplain besar-besaran. Nah, jadi jangan sampai bilang seakan-akan semua yang ada di Republik ini semuanya salah DPR. Gitu. Dibilang DPR ini foya-foya. Tadi sudah disampaikan. Harus dipuji. Beliau Ruangan ini Bang, adalah saya kasih tahu nih Bang Arya, staf khusus Menteri BUMN saja ruangannya pakai WC, kita nggak komplain. Kami WC bareng-bareng ratusan orang dalam satu lantai nggak komplain kita. Kenapa? Jadi hanya kita. Saya ingin puji Pak, bahwa Andre ini adalah tokoh gerakan mahasiswa 98. Dan beliau jadi anggota dewan, saya sebagai bangga sekali melihat beliau. Tapi yang saya merasa terluka adalah kenapa kemudian aktivis 98 yang lahir dari reformasi 98 itu tidak memberikan contoh buat anggota dewan yang lainnya seputar horden ini. Boleh kita ke Pak Faisal Kita Basri. berikan